Sagu-sagu hangoluan dibagi dorohaki ai nabogo sao Tuhan ojau di dalaki. Dangadong si boanoku dang marisi tangaki lehon ngolusian gijang bawa sabam poniki. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi pada hari ini Kamis 28 Agustus 2025. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat ini untuk saudara sekalian. Dari kitab Imamat 26 ayat yang kelima, demikian bunyinya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Demikian, saudara, bunyi firman Tuhan. Saudara, firman yang baru kita baca adalah bagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa ketika umat itu memasuki tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan kepada umat Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, tanah yang penuh dengan kesuburan. Mereka akan menempati tempat itu dengan damai, mereka akan menempati rumah-rumah dan mereka akan bekerja, bercocok tanam, dan mereka akan beternak dan bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, termasuk adalah orang-orang Kanaan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena itu ada peraturan yang disampaikan oleh pemimpin mereka pada saat itu kepada bangsa Israel, yang peraturan itu isinya adalah alarm agar mereka memperhatikan alarm itu dan mereka bertindak hati-hati. Dua hal yang disampaikan kepada mereka yaitu berkat dan kutuk. Kapankah mereka diberkati? Mereka akan diberkati oleh Tuhan ketika mereka hidup di jalan-jalan Tuhan. Dan kapan mereka terkutuk? Ketika mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan, menyembah dewa-dewi, dan mereka hidup dalam ketidakadilan. Maka kutuk akan mengenai kepada kehidupan mereka. Tetapi berkat akan diberikan kepada umat yang mengingat kasih setia Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian dari ayat yang baru saya baca pada pagi ini adalah bagian dari kolom berkat, di mana Tuhan berjanji Dia akan memberkati umat Tuhan. Bangsa itu akan diberkati jika mereka mengingat dan melakukan ketetapan Tuhan. Salah satu yang terpenting yang harus diingat oleh umat itu adalah bahwasanya mereka tidak membuat berhala atau patung tugu berhala.
Jangan buat batu yang berukir untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Alasannya adalah karena Allah itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak menyukai umat kesayangannya yang Dia pilih, yaitu umat Israel, berdua hati bahkan meninggalkan Dia. Tetapi Tuhan menginginkan umat itu punya kepercayaan yang murni, yang hanya tertuju kepadanya. Jangan menyembah kepada dewa dan dewi. Jangan sujud mengabdi kepadanya, tetapi hanya mengabdi kepada Tuhan. Yang Tuhan telah menyatakan dirinya kepada umat Israel ketika mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Sepanjang perjalanan di padang gurun 40 tahun lamanya, Tuhan telah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada umat Tuhan pada saat itu. Karena itu, saudara, tentu umat yang sudah mengenal Tuhan, ketika mereka akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, Tuhan ingin agar ibadah mereka murni hanya kepada Tuhan saja, ibadah yang tulus, persembahan yang tulus yang disampaikan kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan juga akan memberkati umat itu ketika umat itu memelihara hari Sabat, memelihara hari perhentian, seperti Tuhan yang bekerja 6 hari lamanya, tetapi pada hari yang ke-7 Dia berhenti. Demikian Tuhan juga menganjurkan umat Tuhan pada saat itu agar mereka setia dan mengingat pada hari Sabat. Mereka benar-benar berhenti dan menghususkan hari Sabat itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat itu. Dan setiap orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka mereka akan diberkati. Berkat khusus yang kita baru baca ini adalah berkat musim. Tuhan akan memberkati musim yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Apa itu? Ada musim menabur, kemudian ada musim memetik. Dan setiap musim itu akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan dari waktu ke waktu, tidak ada putus-putusnya. Sehingga lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Demikian musim-musim itu akan dinikmati oleh bangsa itu kalau bangsa itu takut akan Tuhan. Dan Tuhan menjamin makanan kepada mereka setiap hari, bahwasanya umat itu akan memakan makanan mereka sampai kenyang, dan mereka akan diam di negeri, di mana negeri yang sudah Tuhan berikan kepada mereka dengan aman dan tentram, asalkan mereka hidup setia menurut ketetapan dan jalan-jalan Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini. Nah, pagi ini mari kita menerjemahkan firman Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan menginginkan umat itu memiliki peribadahan yang murni, hanya menyembah Tuhan dan hanya beribadah kepada Tuhan. Demikian kita yang hidup hingga pada saat ini juga Tuhan menginginkan saya dan saudara hidup beribadah murni dan tulus hanya kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain di antara kita. Tidak ada penyembahan kepada roh-roh nenek moyang. Ketika kita mengalami kesulitan apapun, jangan pergi kepada dukun, tetapi meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika ada jalan sulit, ketika penyakit tidak sembuh atau apapun yang sedang kita alami pada saat ini, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan bahwasanya kita akan diberkati. Setiap musim kehidupan kita akan kita lalui dengan baik dan tepat pada waktunya. Segala musim kehidupan, apakah musim-musim fase-fase yang kita alami dalam hidup kita, apakah itu? Tetapi Tuhan akan membuat kita kenyang dan Tuhan akan membuat kita aman dan tentram. Karena Dialah penolong dan pelindung kita.
sama seperti burung Raja Wali. Maka anak-anaknya akan tentram dan aman di bawah kepak burung Raja Wali itu. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan yang berlindung di kepak sayapnya Tuhan. Maka kita mengalami ketentraman, keamanan, asalkan kita setia kepada Tuhan. Maka janji Tuhan tentang berkat itu akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ingat, waspadalah kepada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Maka kutuk akan menanti, maka hukuman akan menanti. Tetapi berkat bertambah-tambah diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami betapa Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang mengendalikan setiap musim kehidupan kami. Dan ketika musim itu telah berlangsung, maka kami akan kenyang dalam setiap musim dan kami akan hidup tentram dan damai. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar kami semua hidup dalam perlindungan Tuhan. Kami harus takut kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, tidak ada Allah lain, dan hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih dalam hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan pelihara dalam setiap aktivitas. Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, bila ada yang berduka cita Tuhan hibur dalam setiap aktivitas di pekerjaan, di kebun atau di pasar pagi, ataupun di kantor. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu agar apa yang mereka pikirkan itu bisa berhasil, apa yang mereka jamah. Tuhan memberkati akan mendatangkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berikan hikmat dan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu agar selalu hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, bekerja dengan sekuat tenaga, berdoa sungguh-sungguh, dan hidup dalam kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.